kita. Jadi bagaimana kebenaran itu diperbincangkan. Misalnya nih, kita membicarakan, misalnya, kita lagi baca buku gitu, terus, kita mikir nih, apakah ini benar gitu. Nah, sebetulnya, semua buku sejarah, enggak semua sih, at least, didominasi lah, itu, ada suatu seperti suatu apa ya, narasi kolonial gitu. Jadi, eee, segitunya kolonial ini merasuk gitu ke dalam ilmu pengetahuan yang kita baca, sekarang ini. Meskipun kita merdeka, tapi secara, pengetahuan atau ada istilah itu namanya secara wacana atau secara epistemik itu kita masih terjajah gitu. Kita masih menganggap bahwa apa yang mereka katakan itu adalah kebenaran, dan oleh sebab itu, postkolonial ini ingin mendobrak gitu, tentang kebenaran yang kita, lihat sekarang itu sendiri gitu. Maksudnya, ya inilah ya, singkatnya postkolonialisme ini ingin meruntuhkan sisa-sisa kolonial gitu di kehidupan kita. Nah, poin kedua ada kritik pada modernitas. Modernitas secara pemikiran itu memiliki sifat yang positivistik gitu, atau bersifat, tunggal. Misalnya, aku ngomong kalau, A ini adalah suatu kebenaran yang tunggal gitu, nggak ada kebenaran lain selain yang A ini gitu. Tapi dikritik oleh postkolonialisme, enggak loh, eee, apa namanya, ada, B, C, D, E, dan lain sebagainya gitu. Jadi kebenaran itu enggak satu, tapi banyak gitu. Misalnya nih, aku lagi baca, buku tentang, penelitian hasil penelitian, kolonial gitu, misalnya tentang Majapahit lah ya. Di situ ada narasi nih, ngomong kalau Majapahit itu ini loh, yang mengekskavasi, mencari data-datanya itu kolonial loh, dan, kolonial ini berhak gitu, atas Majapahit. Atau mungkin, ini ya, yang lebih real lagi, misalnya, bagaimana kolonial ini, sedikit lebih tinggi gitu dari kita. Dia ingin membuktikan bahwa mereka itu lebih tinggi daripada kaum-kaum pribumi. Nah, jadi, kan kalau kita, baca suatu narasi yang kayak gitu kan nggak mungkin ya kita ngelihat bahwa, di sekarang ini kita masih melihat, kolonial itu masih lebih tinggi daripada kita kan. Jadi kebenaran itu, ada banyak versi lah gitu gampangnya. Nah, pengaruh postmodernisme ini, suatu pemikiran juga ya, yang mengkritik, modernisme ini tadi, yang udah aku jelasin. Tapi memang eee, apa, polanya itu sama sih, misalnya ketika membicarakan tentang kebenaran dan lain-lain. Kekerasan epistemik, itu tadi kita udah bahas ya, representasi. Misalnya representasi ini bagaimana mereka itu membicarakan, mereka yang aku maksud kolonial ya, bagaimana kolonial ini membicarakan, eee, apa, orang-orang yang terjajah gitu. Misalnya aku penjajah nih, aku nulislah tentang, orang-orang yang aku jajah gitu. Ya misalnya ya terserah lah aku mau nulis apa kan, kayak misalnya, mmm, ya kolonial udah memberadabkan Jawa, kolonial udah, memberadabkan, Sumatera misalnya. Ya itu, itu kekerasan epistemik gitu. Jadi, kita selalu ditempatkan di bawah. Dan kita hanya dijadikan suatu objek gitu. Misalnya nih, aku ngelihat, mouse gitu, ya udah, kolonial itu
penjajah itu melihat kita kayak cuma benda aja gitu. Dan relasi kuasa. Relasi kuasa itu aku udah jelasin nggak ya tadi? Jadi relasi kuasa sempat tadi kok dijelasin sama Bu Catherine Bendel. Mungkin teman-teman kalau udah lupa, relasi kuasa itu ini ya, apa namanya, bagaimana kebenaran itu diatur gitu. Misalnya nih, aku sekarang jadi presiden gitu. Nah, terus ada nih yang ngomongin kalau di di apa namanya kota kelahiranku ini ngomongin bahwa nggak ada sejarah kayak atau ada apa gitu. Ya udah, aku ini nih karena aku memiliki kuasa, ya udah kamu ini dong apa namanya apa ya diganti gitu loh narasinya gitu. Jadi membuktikan bahwa kotaku ini adalah kota yang memiliki sejarah dan sebagainya gitu. Jadi ketika nanti ada orang yang melihat atau yang membaca hasil tulisan tadi yang udah dimanipulasi itu tadi, jadi mereka menganggap bahwa itu kebenaran gitu. Dan padahal mereka nggak tahu nih yang bikin kebenaran itu aku gitu. Jadi ada suatu kuasa yang mengatur kebenaran gitu. Nah, makanya tadi itu sempat dikatakan bahwa kebenaran itu nggak tunggal gitu, tapi banyak kebenaran yang diatur atau yang memang kebenaran itu sendiri. Gugatan tentang konvensionalitas. Jadi postkolonial, postmodern itu menggugat gitu, suatu yang konvensional atau suatu yang biasa-biasa. Misalnya nih, apa kan kita nanti membicarakan jalur rempah ya. Jadi biasanya tuh kalau jalur rempah pasti ngomongin Maluku, pasti ngomongin Ternate, Tidore, ya dua itu aja lah kesultanannya. Misalnya bagaimana Sultan Ternate menjual cengkeh kepada Portugis misalnya. Tapi itu kan konvensional ya, biasa aja gitu udah banyak yang jelasin itu gitu. Tapi di luar itu banyak loh misalnya daerah-daerah yang tidak memiliki sistem kerajaan misalnya yang apa mereka hanya menjual hasil tanam yang mereka tanam sendiri gitu, bukan hasil pajak terus dijual lagi gitu. Atau misalnya kalau ngomongin raja pasti nggak mungkin ada narasi yang jelasin tentang sejarah petani, sejarah nelayan atau sejarah Buddha, sejarah ya kaum-kaum yang di bawah tuh nggak pernah dijelasin gitu. Makanya postkolonialisme dan postmodernisme ini fokus kepada isu marginal gitu. Jadi isu-isu yang paling pinggir, paling bawah itu biasanya dijelasin gitu sama postkolonial. Lalu kolonialisme sebagai struktur pengetahuan. Nah, ini udah tadi kita jelasin ya tentang di relasi kuasa itu juga aku udah. Ya mungkin lanjut aja dong. Sampai di sini ada teman-teman yang nggak ngerti nggak? Atau misalnya bahasaku terlalu sulit dimengerti, bisa langsung di stop gitu? Nggak ada ya? Mungkin teman-teman. Oke, ya aku lanjut aja nanti kita bicarain di forum diskusi. Ya, postkolonialisme sebagai lokus pembacaan dan penulisan gitu. Ya ini sebetulnya ini PPT apa presentasi yang kemarin ya. Jadi mungkin aku pilih aja tentang Gayatri Spivak dari teori subaltern hingga polemik historiografi. Nah, tadi Catherine Bendel di akhir-akhir itu sempat apa namanya ngomongin subaltern gitu. Subaltern itu adalah tadi ini Catherine Bendel menjelaskan tentang Nyai Ontosoroh ya. Mungkin teman-teman kalau udah baca Pram pasti relate atau sekedar nonton filmnya lah yang Bumi Manusia. Nah, apa subaltern itu sebetulnya ini ya. Contoh paling gampangnya ini budak. Misalnya nih apa namanya? Budak dari Bali atau dari manapun lah, budak perempuan misalnya. Budak
itu cenderung tidak bisa menyuarakan apa yang mereka rasakan gitu. Misalnya ya aku jadi budak nih gitu. Ya aku disuruh apa-apa aja manut gitu kan. Eh, Sebetulnya saya sedih gitu, tapi nggak bisa apa namanya mengeluarkan kesedihan itu gitu, menjelaskannya kembali gitu, nggak bisa gitu. Karena makanya Gayatri Spivak atau apa subalternis itu eh, apa kaum kaum subaltern itu voiceless gitu, kaum yang nggak bisa bersuara. Bukan mereka bisu ya, tapi mereka nggak bisa menyuarakan gitu apa yang ada dalam benak mereka. Kata kuncinya subaltern, marginal, proletar, kelas pekerja, lian atau suatu apa di others ya atau yang lain gitu. Subjek non Eropa. Oke. Okay. Menggugat kekerasan epistemik, studi perspektif perspektif subaltern. Terus ini tadi dijelasin pas bahasan konvensional itu tadi. Next dong, biar kita bisa diskusi. Oke, menggugat positivis dalam kajian sejarah. Ya itu ya, aku tadi sempat mencontohkan tentang raja itu ya, narasi tentang kejayaan kerajaan dan sebagainya gitu. Tapi kita juga lupa gitu sebagai sejarawan kita memiliki tanggung jawab gitu untuk menyuarakan kaum kaum subaltern tadi gitu, subaltern itu tadi. Misalnya nih nggak ada orang yang sampai jelasin misalnya satu budak itu dijelasin satu skripsi gitu. Satu skripsi cuma menjelaskan nih satu budak misalnya. Tapi banyak kan buku-buku yang jelasin satu buku itu cuma jelasin satu raja gitu. Ya banyak memang. Tapi ya itu tadi di apa namanya di periode atau apa di kajian postkolonial ini itu kayak udah biasa gitu loh. Ya kita keluarlah dari kebiasaan itu tadi gitu. Kita mulai meneliti apa melihat budak, melihat perempuan yang mereka itu udah di nomor dua kan sejak masa kolonial gitu atau masa sebelumnya dan lain-lain. Terus ini udah next dong. Oke, ini bahas pivak ya. Mungkin nanti aja lah, kita nggak usah spesifik ke satu kajian aja. Mungkin itu aja sih teman-teman. Mungkin kalau ada nanti yang perlu didiskusikan, mari kita diskusikan. Oke. Gimana? Apakah ada apa namanya kesulitan dalam apa memahami postkolonial gitu? Mungkin bisa teman-teman bisa apa namanya open mic. Santai, karena kebenaran nggak tunggal maka ya udahlah was-was saja. Nggak ada benar salah kok di sini, santai aja. Gimana teman-teman? Atau mungkin ada sanggahan gitu, teman-teman pernah baca tentang pengantar postkolonial atau yang lain gitu mungkin. Gimana teman-teman? Mumpung ini sesi santai loh. Ntar kalau Semnas nggak bisa ini. Gimana teman-teman? Nggak ada, masa nggak ada komentar sih? Mungkin inilah apa namanya pas dengerin Catherine Bendel itu gimana sih kayak oke, ada Artaki yang angkat tangan. Silakan Artaki, langsung aja. Oke, izin. Suaraku kedengeran gak, Ri? Oke. Tadi aku ingin menanggapi pernyataan kamu bahwasanya apa? Barat memperadabkan kita seolah-olah begitu.
Aku pengen ambil contoh satu kasus spesifik ini apakah benar memperadabkan kita atau tidak. Seingat aku kan yang menghapuskan perbudakan itu dari, barat ya, entah aku lupa Belanda atau Inggris. Eee, apakah itu contoh memperadabkan atau tidak ya? Kalau dari aku begitu, aku ingin dengar pendapat kamu, Re, atau dari teman-teman lain. Makasih ya, itu dulu ya. Gimana tadi maksudnya, apa, Inggris gitu? Inggris atau Belanda menurutmu terus Iya menghapuskan perbudakan dan apakah itu memperadabkan gitu? iya, maksudnya kan kalau di dunia modern sekarang kan, perbudakan itu dianggap sesuatu yang tidak beradab atau misalnya perbuatan yang, buruk gitu ya. Nah, sementara sebelum adanya Hmm. kedatangan, bangsa barat, itu kan dilakukan oleh hampir semua kerajaan lah ya, mungkin semua, terlepas dari apapun, kepercayaan mereka, agama mereka. Nah, kemudian yang Hmm. menghapuskan kegiatan ini kan atau yang menginisiasinya kan itu dari, negara-negara barat gitu ya, imperialisme seperti Belanda dan Inggris. Bukankah itu berarti mereka memperadabkan kita atau bagaimana? Oke, ini aku nggak tahu pasti nih, siapa yang menghapuskan perbudakan di Eropa ya. Mungkin teman-teman yang tahu, informasi itu bisalah didiskusikan. Tapi, memperadabkan yang aku maksud ini, apa, para penjajah itu melihat, eee, apa, daerah yang mereka jajah itu sebagai ini, terra terra incognita gitu, terra yang masih belum terjamah gitu. Kayak misalnya nih, orang-orang Spanyol gitu tiba di Amerika Latin gitu, ngelihat, "Wah ini kok nggak beradab banget," gitu. Misalnya nggak make celana panjang gitu, terus apa, nggak ya hanya menutupi tubuhnya ala kadarnya gitu, dan mereka sebut itu, sebagai bangsa yang nggak beradab misalnya. Atau, ini, ketika, para pelaut Eropa tiba di, Afrika misalnya, ngelihat orang-orang, "Ah kok hitam ya? Ya ayo apa namanya, kita bedah apakah orang yang hitam ini, manusia," gitu. Ya kasarnya begitu sih. Jadi mereka itu kayak, apa ya, melihat, semua orang yang, berbeda dengan mereka itu, adalah orang yang nggak beradab gitu. Jadi, inilah apa namanya, ada keterpisahan gitu antara, superior. Jadi mereka orang-orang Eropa menganggap diri mereka lebih tinggi dan melihat orang-orang, di seperti di Afrika, Amerika Latin, di Amerika Selatan maksudnya pada waktu itu, di Nusantara, di India, di Australia, di Pasifik, itu sebagai kaum yang nggak beradab semua gitu dan perlu diberadabkan. Misalnya dengan dikristenkan kayak atau, mereka harus meniru mereka gitu yang disebut mimikri tadi kan. Mereka meniru, Eropa gitu dengan menggunakan, eee, baju, celana gitu dan itu mereka sebut, memperadabkan sih. Kalau dari aku gitu sih teman-teman. Mungkin teman-teman ada perspektif lain, boleh aja kok. Ayo, masa nggak ada yang mau speak up nih? Ada, usulan lain gitu. Gimana teman-teman? Atau pada pada pusing gitu, nggak apa-apa, ngomong aja apa yang kurang ini, kurang jelas, entar aku jelasin semampuku lagi. Halo Rey, Oh, siapa ya yang angkat tangan? saya Kak. Oh iya, silakan coba. Iya. Pertama, maaf saya nggak bisa buka kamera ya Kak, sinyalnya jelek. Kalau saya ingin menanyakan, ini tentang pandangan Kak Rey aja. Postkolonialisme ini apa bisa ya Kak, kalau disebut pembenaran penjajah? Karena kalau tadi kan ada dia di sisi lain yang seperti banyak seperti Inggris itu
bahkan daerah jajahannya sekarang jadi negara maju kayak Kanada gitu dan Malaysia yang mau nyusul, India juga hampir disebut negara maju dulu pernah. Tapi kalau menurut Kak Rey itu apakah postkolonialisme ini juga bisa disebut pembenaran? Kan tadi sudah dibilang kalau kebenaran itu nggak ada yang mutlak, ada banyak. Apa bisa disebut Kak ya postkolonialisme sih Kak? Ada yang ingin menanggapi nggak? Sebelum aku mencoba menjawab, mungkin ada yang ingin mencoba menjawab, teman-teman, biar diskusinya nggak satu arah gitu. Gimana teman-teman? Ya oke, aku ini coba aja lah dulu ya menjawab ya. Nanti teman-teman yang mempunyai argumen lain bisa disanggah gitu. Jadi apakah postkolonial ini dan kalau Pandu ya, Pandu nggak sih? Iya, Ya Pandu Kak, ya. ya. Ngomong kalau apa namanya, eh, enggak loh, kalau negara-negara yang dijajah Inggris tuh makmur gitu, kayak Malaysia, kayak India gitu. Tapi gini anehnya tuh, kenapa dari India gitu banyak apa namanya pemikir-pemikir postkolonial gitu. Dan menurutku ini tadi ya, memang apa namanya nggak semua penjajah itu buruk gitu. Tapi ini lagi-lagi ya membahas tentang ini yang tadi dikatakan Bu Catherine Bandel itu dengan eh, politik wacana kekerasan epistemik, apa gimana ya membahasakan secara sederhana itu kayak mendominasi mendominasi tanpa tanpa ada kekerasan fisik gitu. Misalnya ya sebatas inilah, sesederhana gini aja, sesederhana kita memiliki pandangan bahwa kolonial itu tidak jahat, itu udah kekerasan epistemik menurutku. Gimana nggak kekerasan gitu? Karena kita itu dibangun oleh konstruksi atau ibaratkan otak kita ini sebagai satu gedung gitu. Nah, pondasinya, batanya, semennya itu pakai apa namanya? Pakai bahan-bahan dari kolonial gitu. Misalnya kita belajar sejarah gitu, tapi sejarahnya kita juga masih melihat ke apa? Arsip-arsip kolonial nih. Terus apa namanya? Ada yang ngomong kalau ya kita kalau dijajah Inggris bakal makmur loh. Indonesia nggak bakal kayak kayak dijajah Belanda loh gitu. Toh gini, kita ngelihat apa namanya, misalnya nih Inggris ke Australia gitu, banyak suku-suku aborigin yang di sana itu dibantai gitu misalnya. Atau gini, sekecil gini, kalau teman-teman itu apa namanya, teman-teman eh, nonton atau belajar lah apa postkolonial gitu ya di India, itu bab pertama itu biasanya atau di salah satu bab itu pasti ada kajian literatur gitu. Jadi bagaimana literatur itu menjadi apa namanya penyambung gitu bagi wacana kolonial kepada orang-orang yang terjajah gitu. Jadi seakan-akan orang-orang yang terjajah itu melihat kolonial, wah dia loh yang benar gitu. Meskipun mereka bantai ya dia tetap benar gitu. Ya jadi ini bukan suatu ngomong kalau apa namanya kolonial itu buruk gitu. Tapi memang itulah yang terjadi, mereka saking halusnya gitu. Sampai kita itu kadang nggak sadar gitu kalau apa namanya ini adalah bangunan kolonial gitu. Ya gitu sih teman-teman. Mungkin ada tambahan lain karena emang penjelasan kurang kurang lengkap, bisa loh open mic.
Nah, ini ada apa namanya, komentar di kolom chat mungkin. Ada ingin yang disampaikan nggak, Mas? Langsung gitu, langsung open mic. Ya, aku singkat aja, sepakat sama yang Ray ya. Ada temanku tuh pernah ngomong, dia bilang saking sporadisnya, saking sadisnya Inggris menjajah tuh, maksudnya saking mengakar sampai ke pemikiran dan itu apa ya, pemikiran dan otak orang-orang jajahan, sampai-sampai ya itu tadi ya, ada asumsi kalau Inggris tuh harusnya apa ya, ada asumsi kalau Indonesia tuh kayaknya lebih sejahtera gitu kalau dijajah Inggris daripada Belanda gitu. Ya padahal penjajahan mana ada yang bisa mensejahterakan kan gitu. Nah itu mungkin salah satu bentuk postkolonialitas ya, bahwa kita akhirnya tetap dalam konstruksi orang jajahan gitu. Bahkan yang sejujurnya yang ngomong bahwa Indonesia kayak lebih baik kalau dijajah Inggris tuh dosen ya gitu, dosen sejarah gitu. Kalau wah Indonesia harusnya dijajah aja sama Inggris gitu, ntar bisa semakmur Australia gitu. Nah itu sih sedihnya ya menurutku. Jadi ini menarik sekali bahwa yang Pandu sampaikan tadi benar ya menurutku. Kayak postkolonialisme juga misalkan apa ya, ada bias-biasnya gitu ya. Saya banyak hal yang nggak bisa dijelasin sama postkolonial. Tapi menurutku ini contoh menarik sih yang tadi Ray jelasin gitu. Soal mental orang terjajah secara kolektif gitu. Itu Ya, aku mungkin aku harus unmute dulu. Jadi aku setuju sama Pandu dan Amos gitu. Ketika postkolonial dijadikan suatu ini ya, kayak apa namanya, ngelihat kolonialisme suatu kebenaran gitu. Tapi itu lain. Maksudnya aku ngelihat postkolonial itu bisa membenarkan neokolonialisme atau isu-isu tentang Timur dan Barat gitu. Tapi itu nanti aja gitu kita bicarakan di lain waktu. Tapi kita fokusnya di ini aja dulu. Maksudnya kayak isu-isu subaltern, terus mimikri gitu. Cara kita berpakaian seperti ini, cara kita misalnya nih kita kuliah gitu kan, kuliah ke kampus misalnya, atau kita sekolah gitu. Ya, kita pakai seragam, kita pakai apa namanya, pakai jas gitu misalnya. Ya itu sebetulnya suatu di mana kita meniru gitu, meniru kolonial kan itu kan. Makanya yang paling kontras banget itu, yang paling kelihatan banget ya, misalnya kalau teman-teman pernah baca buku atau ngelihat apapun lah yang membahas tentang era kebangkitan nasional gitu kan, di mana mahasiswa Stovia pakai jari gitu kan ya, apa namanya, pakai baju adat Jawa gitu, tapi bawahannya doang sama belangkon gitu, tapi di atasannya sini pakai jas gitu. Nah itu kenapa ya orang-orang pas jadi mahasiswa Stovia tapi mereka setengah Jawa tapi setengah setengah niru orang terjajah gitu, orang-orang penjajah gitu. Nah itu mungkin menarik gitu. Ada apa di balik itu? Ya itu tadi ada ketika kita melihat mereka penjajah itu sebagai superior atau yang di atas, lebih atas dari kita, dan melihat diri kita lebih bawah dari mereka, itu nanti ada kesan kayak peniruan gitu, meniru gitu. Tapi emang atau misalnya gini deh, makan gitu, makan pakai sendok dan garpu gitu, itu kan budaya meniru gitu, meniru penjajah gitu. Dan itu yang tadi dikatakan sebagai dominasi tanpa menghegemoni. Jadi tanpa kekerasan fisik itu mereka udah mendominasi kita gitu. Jadi secara nggak sadar mereka juga memperadabkan kita dengan cara kita pakai sendok, pakai garpu gitu kan, pakai jas gitu. Ya secara nggak sadar kita beradab gara-gara
kolonial gitu. Kalau kita mikirnya pakai kolonial ya gitu. Ya mungkin gitu sih teman-teman. Gimana? Halo Kak, Nah, boleh berpendapat lagi? oh ya gimana? Saya tadi mau menanggapi Mas Amos tadi sama ya kayaknya Mas Amos tentang bagaimana kalau penjajah itu nggak ada yang apa ya, nggak ada yang suka dijajah. Tapi saya lihat satu negara yang maksudnya dia bersyukur dikuasai oleh negara lain. Ini mungkin nggak masa kolonial ya Mas, tapi itu apa namanya Palestina di bawah Ottoman. Itu referensi yang saya baca itu mereka seperti berada di bawah lindungan gitu daripada di sebuah keadaan terjajah gitu Kak. Bagaimana ya itu? Terima kasih. Teman-teman ada yang ingin ini enggak? Ingin nyangga enggak? Mos, gimana Mos? Ini ada Amos nggak di room ini? Atau ini Taki Halo, ngomongin? Oh ya, gimana Ini Mas? terdengar Jadi, suaraku? ya terdengar. Oke, ya ini mungkin soal Palestina dan Ottoman nanti Artaki mungkin ya teman kita yang concern di Ottoman bisa jawab karena aku jujur belum banyak baca soal Ottoman dan belum baca referensi primer juga ya soal Ottoman gitu. Bahkan belum ada buku yang aku baca gitu soal Ottoman. Jadi aku akan nyerahin ke Artaki ya. Kalau Artaki berkenan, kalau enggak ya udah apa-apalah kapan-kapan. Tapi menurutku satu hal yang bisa kita diskusin ya Pandu atau teman-teman lain. Sebenarnya narasi bahwa Ottoman itu melindungi Palestina dan Palestina dilindungi oleh Ottoman itu narasi yang dibuat oleh siapa? Nah itu dulu sebenarnya yang pentingnya kan. Yang ngomong kayak gitu siapa? Dan dari sudut pandang siapa? Dari sudut pandang Belanda, ya Indonesia tuh diperadabkan dengan kedatangan Belanda gitu. Dari sudut pandang orang-orang Republik lah ya gitu. Republikan Belanda gitu. Kok Republikan apa orang-orang konservatif di Belanda gitu ya. Ya kita tuh orang-orang Jawa gitu, Ambon atau apa gitu ya. Ya itu tuh ini ya, diuntungkan lah dengan pendidikan barat diperadabkan gitu. Tapi kalau dari sudut pandang buruh-buruh di tembakau gitu ya, buruh-buruh di perkebunan tembakau di Delhi gitu ya, atau nyai-nyai gitu, yang digundik, yang menjadi gundik daripada daripada bos-bos Eropa di perkebunan Belanda gitu.